Swastiastu. Salam sehat selalu untuk kita semua. Yang kami hormati para wakil, panitia MPLS, Bapak Ibu guru yang berada di sekolah ataupun yang saat ini sempat menonton jalannya kegiatan MPLS daring dari tempat dimanapun Bapak Ibu berada. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Yang Kuasa, karena sampai saat ini kita diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan MPLS pada hari kedua ini. Ya, adapun yang saya sampaikan pada hari ini adalah tentang wawasan Wiyata Mandala. Pada kegiatan MPLS, wawasan Wiyata Mandala sangat penting bagi peserta didik, ya, terutama peserta didik yang baru. Ya, melalui kegiatan ini, siswa baru akan dapat mengetahui, mengenal, dan mencintai sekolah sebagai tempat belajar yang paling menyenangkan. Hari ini, ya, sesuai dengan hal ini, ya, maksud kami hal ini sesuai dengan Pameo. Tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak cinta. Ketahuilah dulu lingkungan sekolah, baik fisik maupun sosialnya. Nah, dengan demikian siswa akan mengenal dan mencintai sekolah sehingga bersemangat untuk belajar dan meraih prestasi belajar secara optimal, walaupun kalian para siswa hanya dapat melakukan dengan melihat tayangan video tentang keberadaan sekolah kita SMP Negeri 1 Roga ini. Secara umum, wawasan Wiyata Mandala adalah pandangan dan pemikiran terhadap sekolah sebagai kawasan atau lingkungan pendidikan. Sebagai kawasan pendidikan, suatu sekolah terdiri dari lingkungan fisik dan juga lingkungan sosial. Lingkungan fisik antara lain ruang belajar, ruang perpustakaan, ruang laboratorium IPA, ruang BK, ruang ibadah, halaman sekolah, tanaman, serta taman sekolah, kebun, dan juga pagar sekolah. Ada 5 ciri sekolah sebagai tempat menyenangkan bagi siswa. Siswa dapat belajar dengan baik dan dapat meraih prestasi. Siswa harus menjadikan sekolah sebagai tempat menyenangkan. Jika prasyarat ini tidak dipenuhi, baik proses belajar maupun hasil belajar rasanya sulit dicapai secara optimal. Hal ini tentunya cukup beralasan. Bagaimana mungkin seorang siswa meraih semua itu sementara mereka tidak betah berada di ruang kelas atau di lingkungan sekolah, tidak menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang menyenangkan. Nah, walaupun selama ini atau sampai dengan saat ini kalian untuk siswa baru, ya, semuanya itu baru di angan-angan saja, ya, karena kalian belum boleh untuk menatap secara langsung dan lama tentang sekolah tersebut. Nanti kalau kan kalian melihat dari, ya, tayangan, ya, profil kami, ya, kemudian bagaimana situasi belajar di sekolah, bagaimana tentang guru dan semua stakeholder yang ada di sekolah. Sekolah sebagai tempat menyenangkan bagi siswa akan tercermin dari berbagai indikator, antara lain proses pembelajarannya, kondisi lingkungan fisik dan sosial, peraturan sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya dari 5 ciri itu adalah pembelajaran yang menyenangkan, proses pembelajaran di ruang kelas atau intrakurikuler maupun di luar ruangan kelas, ekstrakurikuler, menyenangkan siswa. Mereka betah berada di ruang kelas untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Demikian juga saat ini kalian akan menjadi merasa senang dengan pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan atau daring atau melalui televisi, media sosial yang bermanfaat untuk pendidikan kalian.
guru profesional dan fasilitas belajar memadai menjadi unsur penting dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Yang kedua, lingkungan fisik sekolah yang nyaman. Lingkungan fisik sekolah yang bersih, tertata rapi, dan hijau akan membuat siswa merasa betah berada di sekolah. Ruang kelas belajar terasa nyaman, taman kelas dan taman lingkungan sekolah yang hijau akan membuat pikiran warga sekolah menjadi sejuk. Kemudian yang ketiga, lingkungan sosial kondusif. Lingkungan pergaulan sosial antar sesama warga ikut menentukan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan. Di sekolah terpelihara jalinan komunikasi sosial harmonis antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan siswa, dan antar sesama siswa. Mereka akan merindukan untuk selalu berada di depan sekolah setiap hari. Itu jika kondisinya normal. Kita akan berupaya untuk menjadikan bagaimana kalian merasa memiliki dan merasa mencintai sekolah ini walau dalam bentuk jarak jauh atau dalam jalinan. Nah, disiplin sekolah. Di sekolah terdapat seperangkat aturan dan tata tertib siswa, guru, dan personil lainnya. Adapun tata tertib tersebut disertai dengan perangkat sanksi dan hukuman. Pelanggaran dan penyimpangan terhadap aturan dan tata tertib sekolah akan mendapat sanksi dan hukuman, sehingga tercipta suasana kesadaran mematuhi segala aturan dan tata tertib sekolah. Terakhir, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler kadang-kadang ya bagi sebagian sekolah dijadikan sebuah brand. Mungkin itulah yang paling gampang untuk kita bisa mencari identitas sekolah itu sendiri. Nah, kalau untuk SMP Negeri 1 Groga, nah biasanya dari sini lahir prestasi-prestasi yang sampai ke tingkat nasional adalah prestasi silat. Itu yang biasanya mudah-mudahan itu menjadi brand dan masih menjadi brand sampai saat ini. Ya, walaupun dalam kondisi pandemi nanti, mudah-mudahan juga masih tetap menjadikan SMP 1 Groga menjadi pilihan bagi atlet pencaksilat. Nah, tidak menutup kemungkinan juga atlet-atlet yang lain. Ya, kita selalu mengupayakan prestasi anak. Nah, sebuah sekolah menjadi terkenal justru karena kegiatan ekstrakurikulernya, terutama sekolah yang punya banyak siswa berbakat dan manajemen handal. Manajemen sekolah akan mengakomodir segala potensi minat dan bakat siswa dengan mengadakan program kegiatan ekstrakurikuler yang beraneka ragam. Nah, untuk mewujudkan sasaran dimaksud, maka kegiatan MPLS ini diisi dengan berbagai materi. Salah satu diantaranya adalah materi kegiatan MPLS yang menjadi bahasan utama kali ini adalah di wawasan Jatah Mandala. Semua ini adalah fasilitas belajar siswa yang perlu diketahui dan dikenal dengan baik, letak maupun fungsinya. Misalnya di mana letak dan fungsinya laboratorium IPA, perpustakaan, ruang BK, kemudian apa saja yang ada di unit layanan tersebut sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh siswa. Selain lingkungan fisik, ada pula lingkungan pergaulan sosial di sekolah. Ada kepala sekolah, ada dewan guru, ada pegawai administrasi, penjaga sekolah, ada operator sekolah, dan lain-lain sebagainya. Siswa baru perlu diperkenalkan siapa kepala sekolah, majelis guru atau dewan guru, serta siapa guru mata pelajaran mereka. Siapa pula kepala tata usaha dan staf, serta siapa menjadi operator sekolah. Nah, jika siswa baru sudah mengetahui dan mengenal lingkungan sekolah sebagai kawasan pendidikan, maka selanjutnya kewajiban siswa adalah menjaga dan memanfaatkan semua fasilitas belajar yang ada di sekolah untuk kepentingan belajar. 2. Menghormati guru dan semua personil yang ada di sekolah. 3. Mentaati semua peraturan dan disiplin untuk belajar di sekolah. 4. Menjunjung nama baik sekolah. 5.
giat dan tekun belajar untuk meraih prestasi yang lebih baik. 6. Bersikap dan bertingkah laku sebagai siswa selama berada di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Dengan terlaksananya kewajiban siswa tersebut akan tercipta sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang nyaman dan menyenangkan. Prestasi belajar akan dapat diwujudkan secara optimal sesuai dengan visi SMP Negeri 1 Glodok, berbudi pekerti, yang berakar pada budaya sekolah, berprestasi, dan tampil. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan wawasan Wiarta Mandala. Nanti mudah-mudahan khususnya anak-anak semua kelas 7 baru bisa mengamati tayangan video tersebut, selanjutnya menyimak, dan nanti tunggu pertanyaan-pertanyaan yang ada yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan